wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Nursyifa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dosen pengampu Lisla Diba MPD. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa, yang ditulis oleh Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. Ada 5 dosen yang ikut serta dalam membuat buku ini, yaitu yang pertama, Prof. Dr. Haji Tukiran Tanireja dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang kedua, Dr. Isnani Muiz, MA dari Universitas Padang. Yang ketiga, Dr. Andes Slamet Sutrisno, MSI dari Universitas Gadjah Mada. Yang keempat, Dr. Andes Maftuhin Ridho, MSI dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Yang terakhir, yang kelima, Dr. Andes Bambang Suswanto, MSI dari Universitas Sudirman, yang diterbitkan oleh Alfabeta, yang beralamat di Jalan Geger Kalong Hilir, nomor 84, Bandung. Cetakan pertama pada September 2010. Tebal buku 232 halaman. Ya, sekarang masuk ke pembahasan tentang buku yang saya review. Yang pertama ada Filsafat Pancasila. A. Pancasila dan sejarah pemikirannya. Ada kalangan yang berpendapat bahwa tanggal 1 Juni 1945 bukannya merupakan hari lahir Pancasila oleh Soekarno dengan pidatonya di depan BPUPKI. Tentang dasar filsafat negara, melainkan tanggal tersebut adalah hari dilahirkannya Pancasila. Pendapat ini sesuai belaka dengan pidato Soekarno sendiri tak kalah menerima gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1951, di mana promotor Prof. Mr. Notonegoro menegaskan bahwa Paduka Yang Mulia adalah pencipta Pancasila. Dengan demikian, dipilihnya diskursus Pancasila tanggal 1 Juni 2009 mestinya tidak akan terlepas dari hari dan tanggal disampaikannya pidato pertama kali tentang Pancasila sebagai dasar negara oleh Soekarno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Soekarno sendiri, selain dari sebagai seorang ideologi besar, tidak berlebihan jika sekaligus dijuluki selalu pemikir. B. Filsafat dan ideologi. Yang pertama, pengantar dengan menelaah sejarah pemikiran akan dimengerti pula bahwa modernisasi dan globalisasi merupakan proses diseminasi nilai-nilai yang bersumber pada filsafat ideologi tertentu, yakni filsafat dan ideologi barat modern. Yang kedua, pengertian filsafat. A. Konteks. Diterangkan oleh ahli filsafat sosial Burraswanto bahwa ciri-ciri ketentuan sesuatu kebudayaan ialah sebagai berikut. Yang pertama, tidak berfungsi filsafatnya. Yang kedua, cendekiawan yang membisu. Yang ketiga, tidak munculnya ide orisinal dan ide besar. Yang keempat, apatisme masyarakat. B. Definisi. Perkataan filsafat merupakan bentuk kata Arab, yaitu falsafah. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani philein, yang berarti cinta, dan sophos atau sophin, yang berarti hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Jadi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta berarti hasrat yang besar, yang berkoar-koar, atau yang sungguh-sungguh.
Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hal ini, filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Orang yang berfilsafat memiliki hasrat yang besar dan sungguh-sungguh bertahap kebijakan atau kebijaksanaan. C. Sejarah dan perkembangan pengertian ideologi. Semenjak istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh Destutt de Trachy tahun 1796 di Prancis, telah terjadi pergeseran arti begitu rupa sehingga ideologi dewasa ini merupakan istilah dengan pengertian yang kompleks. Tidak ada satu-satunya pengertian substansial mengenai ideologis yang dibawa oleh adanya perkembangan pemakaian istilah tersebut. Fungsi-fungsi ideologi. Ideologi secara konseptual mempunyai fungsi-fungsi yang saling berkaitan, yakni fungsi distorsi, fungsi legitimasi, dan fungsi integrasi. C. Tradisi sebagai unsur filsafat bangsa. Naisbitt dan Abundance pada tahun 1999 menjelaskan bahwa semakin kehidupan bergerak mengglobal akan semakin kuat tendensi ke arah primordial baik dalam dan tendensi bahasa, etnik, dan kesenian. D. Pemikiran filsafat Pancasila. A. Pengantar. Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, filsafat mempunyai sejumlah konteks pemakaian baik sebagai pandangan hidup, pandangan dunia, aliran filsafat, maupun sebagai kebijaksanaan hidup. Demikian filsafat Pancasila, arti penting dan penanggung-jawaban. Arti penting pemikiran filsafat antara lain adalah sebagai berikut. Guna menjelaskan isu-isu global seperti kebebasan, HAM, demokrasi, dan kemajuan. Pengambilan sikap yang menandai terhadap sains dan teknologi modern, melanjutkan kembali metafisika, terutama filsafat ketuhanan, untuk menjelaskan dan menunjukkan landasan kehidupan manusia secara bermakna dan membantu mengatasi problem mendasar sains dan filsafat ilmu, sebagaimana dimaksudkan oleh Bernal tahun 1979. Yang ketiga, beberapa implikasi. Secara ringkas dipaparkan arti penting dan penanggung-jawaban filsafat dan filsafat Pancasila. Penulisan perlu merumuskan sejumlah implikasinya bagi negara bangsa, khususnya dalam lingkup wacana intelektual, ilmiah, dan universitas. Yang kedua, ada identitas nasional. A. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional yang berasal dari kata national identity dapat diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional. Kepribadian nasional atau jati diri nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh suatu negara. Kepribadian atau jati diri bangsa Indonesia akan berbeda dengan kepribadian atau jati diri bangsa Amerika, Inggris, dan lainnya. B. Karakteristik identitas nasional. Karakter berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, kamsein, dan kara, yang maknanya tall, far, marking, to engrave, and pointed stake, yang dalam bahasa Prancis menjadi karakter, yang kemudian menjadi bahasa Inggris karakter. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal karakter. Juga dapat diartikan sifat-sifat, kewajiban, akhlak, atau budi pekerti yang menandakan seseorang dari yang lain, yaitu tabiat, watak. Karakter berarti mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, dan berwatak.
C. Proses berbangsa dan bernegara. Menurut Effendi, tahun 2003, pertumbuhan wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang bisa diperlukan secara taken for granted. Ahli-ahli wawasan kebangsaan, baik dalam konteks budaya ataupun tujuan-tujuan politiknya, merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Integritas nasional. Integritas nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang berada di suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Reaktualisasi nilai-nilai kebangkitan nasional melalui PKN. Menurut Joyo Martono tahun 1990, bahwa berdasarkan Santiaji Pancasila tahun 1949, nilai-nilai yang dikembangkan ialah nilai-nilai yang paling baik bagi bangsa Indonesia yang menggambarkan aktivasinya. Ketiga, ada politik dan strategi. A. Hakikat negara. Yang pertama, pengertian negara. Menurut pendapat para ahli, yang pertama dari Guerge Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Kedua, Raden Joyo Sutono, negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Yang ketiga, dari Lugiman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu atau berkaitan dengan jabatan, fungsi, lembaga kenegaraan atau lapangan kerja dalam masyarakat. Kedua, sifat-sifat negara. Sifat negara mempunyai 3 sifat. Yang pertama, sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencangkup. Yang ketiga, unsur-unsur pembentukan negara. Unsur pembentukan negara itu ada 4, yaitu pertama, ada rakyat, wilayah pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara. Yang keempat, asal mula terjadinya negara, yaitu ada 3. Yang pertama secara faktual, yang kedua secara teoritis, yang ketiga berdasarkan proses pertumbuhan. Kelima, tujuan dan fungsi negara. Yang pertama, ada tujuan negara. Ada beberapa teori tentang tujuan negara, yaitu yang pertama teori kekuasaan, ada teori perdamaian dunia, dan teori jaminan hak dan kebebasan. Yang kedua, fungsi negara. Secara umum, fungsi negara adalah melaksanakan penelitian, mengusahakan kesejahteraan, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Hakikat konstitusi. Yang pertama ada konstitusi. Ada beberapa poin di konstitusi ini. Yang pertama, pengertian konstitusi, macam-macam konstitusi, dan C. hubungan falsafah negara dengan konstitusi. Di hubungan falsafah negara dengan konstitusi itu ada beberapa poin. Yang pertama, dasar filsafat konstitusi. Yang kedua, isi konstitusi. Yang ketiga, diktum konstitusi. Yang keempat, mengubah atau cara mengubah konstitusi. Juga ada perbandingan konstitusi antar negara. Ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, salah satu konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang 1945. Yang kedua, konstitusi negara liberal atau konstitusi Amerika Serikat. Yang ketiga, konstitusi negara sosialis komunis atau konstitusi Stalin. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen. Yang pertama,
Undang-Undang Dasar 1945. A. Pengertian. Undang-Undang Dasar adalah naskah memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. B. Sifat dan kedudukan Undang-Undang 1945. Suatu undang-undang dasar bisa disebut fleksibel atau rigid dilihat dari cara perubahannya dan mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Bila dilihat dari cara perubahannya, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat fleksibel. C. Hubungan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea mengandung makna yang sangat dalam dan mengandung nilai-nilai universal dan lestari. D. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang 1945. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945, pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami dinamika sebagai berikut. Yang pertama, periode 1945 sampai 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 1949 sampai 1950 berlaku Konstitusi RIS. Yang ketiga, periode 1950 sampai dengan 1959 berlaku Undang-Undang Dasar sementara di tahun 1950. Yang keempat, periode 1959 sampai 1999 berlaku Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum diamandemenkan. Yang kelima, periode 1999 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang kedua, ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, ada dasar pemikiran dan pengertian amandemen Undang-Undang 1945. Yang kedua, ada amandemen Undang-Undang 1945. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan negara. Yang keempat, lembaga-lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang 1945. Kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga tinggi negara. Ya, segitu aja referensi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selalu tetap di rumah, jaga kesehatan. Stay safe at home. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.